Galas, welcome to Sega 10.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami semua akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip ekonomi. Namun sebelum itu, izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rahel Amanda dengan nomor absen 27 dan ditemani oleh teman-teman saya. Saya Zaskia Azara, absen 36. Saya Revina Marcelia, absen 29. Saya Elona Krista Kiranabowo, absen 9. Dan saya Naftali Setiawan, absen 22. Yuk kita belajar bareng! Nah, sebelum kita masuk pada materi prinsip-prinsip ekonomi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu prinsip ekonomi. Nah, dalam sebuah kehidupan manusia dihadapkan kepada kebutuhan yang tidak terbatas, kebutuhan yang terus bertambah, dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, dalam menghadapi permasalahan itu semua, manusia harus berpegang kepada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yaitu pengorbanan tertentu untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Nah, karena kita sudah memegang prinsip ekonomi tersebut, kita harus berpikir secara rasional juga. Nah, berpikir rasional yakni dengan membuat skala-skala atau menyusun kebutuhan-kebutuhan kita yang paling penting dahulu. Jangan sampai kita mendahulukan keperluan yang tidak penting terlebih dahulu. Nah, banyak sekali contoh prinsip-prinsip ekonomi di lingkungan kita. Contohnya seperti ibu-ibu yang saling tawar-menawar di pasar dengan penjual sayur. Nah, ibu-ibu tersebut dianggap sudah memegang prinsip ekonomi karena ibu-ibu tersebut sudah membandingkan kualitas dan harga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, manfaat prinsip ekonomi sendiri yaitu yang pertama, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua, memperkecil resiko kerugian atau kerusakan. Yang ketiga, mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Dan yang keempat, mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya. Nah, pada prinsipnya, ekonomi digunakan untuk memenuhi permintaan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, prinsip ekonomi dapat ditinjau dari prinsip ekonomi konsumen dan prinsip ekonomi produsen. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya, Zaskia. Dadah! Di sini saya akan menjelaskan macam-macam prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu prinsip ekonomi produsen, prinsip ekonomi konsumen, dan prinsip ekonomi distributor. Yang pertama ada prinsip ekonomi konsumen. Prinsip ekonomi konsumen adalah orang yang menggunakan jasa atau produk untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Konsumen sangat penting karena tanpa adanya konsumen, maka rantai pemasokan tidak akan berjalan. Yang kedua ada prinsip ekonomi produsen. Prinsip ekonomi produsen adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk kebutuhan hidup masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip ekonomi distributor. Prinsip ekonomi distributor adalah pihak yang membeli barang dengan jumlah besar dari pihak produsen lalu mendistribusikannya langsung ke pihak konsumen. Distributor juga berperan untuk menyimpan barang atau jasa dengan kurun waktu tertentu sebelum dibagikannya ke pihak yang lain. Saya akan menjelaskan ciri-ciri prinsip ekonomi. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan prinsip ekonomi. Tujuan prinsip ekonomi yaitu 1. Mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, namun dengan memperkecil adanya kerugian akibat kesalahan-kesalahan yang terjadi. 2. Mencegah terjadinya konsumsi yang berlebihan. Sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri prinsip ekonomi. Ciri-ciri prinsip ekonomi yaitu 1. Bertindak rasional. 2. Bertindak ekonomis. 3. Bertindak hemat. 4. Membuat skala prioritas. Dan 5. Menggunakan prinsip cost and benefit. Saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing ciri prinsip ekonomi. Ciri yang pertama adalah bertindak rasional. Bertindak rasional itu pola berpikir menggunakan akal sehat tanpa melibatkan emosi dan hawa nafsu sebelum melakukan tindakan ekonomi. Contohnya membeli barang yang lebih menguntungkan. 2. Bertindak ekonomis. Bertindak ekonomis adalah melakukan suatu kegiatan ekonomi dengan
perencanaan yang lebih matang melalui perhitungan yang cermat. Contohnya, membeli barang atau jasa yang telah dibeli. Ciri yang ketiga, bertindak hemat. Bertindak hemat adalah membeli barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, membeli sesuatu sesuai kualitas barang atau kebutuhan. Nah, ciri yang keempat adalah membuat skala prioritas. Artinya, memenuhi segala kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Contohnya, orang pelajar harus mampu memenuhi kebutuhan seperti alat-alat tulis, seragam, maupun sepatu, karena kebutuhan ini sangatlah penting. Namun, di sisi lain, seorang pelajar juga membutuhkan handphone untuk mencari situs-situs pembelajaran secara lengkap. Handphone ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan yang terpenting seperti alat-alat tulis, seragam, maupun sepatu sudah terpenuhi. Nah, yang kelima adalah menggunakan prinsip cost and benefit. Artinya, tindakan yang selalu memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan dan manfaat yang akan diterima. Contohnya, ibu membeli sayuran di toko yang harganya lebih terjangkau dan mempertimbangkan manfaat dari kegiatan yang akan ibu lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 10 penerapan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw diantaranya adalah orang-orang menghadapi trade-off. Biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Orang rasional berpikir pada batas-batas, juga tanggap insentif. Berikut adalah penerapan prinsip ekonomi. Yang pertama adalah pengorbanan biaya. Dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu biaya atau opportunity cost adalah pengorbanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya juga dapat berarti pengorbanan yang bertujuan untuk memperoleh suatu komoditi. Pengorbanan itu dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu, maupun kesehatan. Pengorbanan tidak bertujuan sendiri disebut pemborosan. Biaya relevan atau relevant cost adalah biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya tidak relevan atau irrelevant cost merupakan biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Oleh karena itu, biaya tidak relevan tidak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua adalah berpikir rasional. Rasional adalah pengambilan keputusan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Kamus Oxford menjelaskan rasional memiliki makna berdasarkan atau sesuai nalar atau logika, mampu berpikir secara bijaksana atau logis, dan memiliki kemampuan bernalar. Pemikiran rasional merupakan kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang berdasar dan dapat dibenarkan atau didukung oleh data, aturan, serta logika. Dari pengertian di atas, rasional dapat disimpulkan bahwa rasional merupakan kata sifat yang berkaitan dengan kemampuan seseorang berpikir relevan dan logis, didukung data terpercaya, serta dibenarkan oleh aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan ekonomi. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institut, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Dalam hal ini, pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang. Fungsi pasar diantaranya sarana distribusi atau memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga dimanfaatkan sebagai tempat bagi produsen untuk memasarkan hasil produksi mereka kepada calon konsumen atau pembeli. Yang keempat adalah pemerintah memiliki kewenangannya untuk meningkatkan faktor produksi. Intervensi di bidang ekonomi biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pedagang-pedagang di pasar sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dapat dengan mudah memaksimalkan penghasilannya dengan cara menambahkan pemasukan atas barang atau stok dagang. Contoh prinsip peningkatan faktor produksi yaitu dengan semakin bertambahnya perusahaan yang bangkrut mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga akan memperkecil angka pengangguran dengan cara put out
atau sebutan lainnya pengambilan alih suatu perusahaan oleh pihak pemerintah. Yang kelima adalah trade-off dan opportunity cost. Seseorang akan dihadapkan pada suatu pilihan, di mana pilihan yang satu akan mengorbankan pilihan yang lainnya. Trade-off yang dialami oleh semua masyarakat ialah efisiensi dan pemerataan. Artinya setiap masyarakat diharapkan mendapatkan hasil yang optimis dari sumber daya langka yang tersedia. Juga pembagian hasil dari sumber daya langka secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam adalah standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Standar kehidupan suatu negara berbanding lurus dengan kemampuan negara tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa. Apabila kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa cukup tinggi, maka standar kehidupan di negara tersebut juga pasti akan tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya. Tingkat pertumbuhan dan produktivitas lain dijadikan sebagai penentu bagi tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat di negara tersebut. Contohnya adalah negara yang sudah maju dalam bidang teknologi adalah negara Jepang. Namun tidak hanya di bidang teknologi saja, di bidang industri, Jepang juga masih tetap yang terunggul. Negara Jepang sendiri memiliki kemampuan dalam memproduksi suatu barang yang berkualitas dan kuantitas yang banyak. Mengapa? Hal ini dikarenakan Jepang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang teknologi. Selain itu, ada prinsip standar kehidupan di suatu negara juga berpengaruh dari tingkat pengangguran di masyarakatnya. Yang ketujuh adalah perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan itu sendiri adalah tatanan kegiatan terkait transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah dengan tujuan untuk mendapatkan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung untuk meningkatkan produksi, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, dan juga devisa, lalu memeratakan pendapat, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Yang kedelapan adalah harga akan meningkat jika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang banyak. Tingginya tingkat peredaran uang akibat tingginya produksi uang itu sendiri menyebabkan nilai uang menjadi kurang beredar. Hal ini kemudian menyebabkan harga barang yang mulai naik karena nilai dari uang tersebut menurun. Contohnya adalah regulasi uang yang terjadi di negara Zimbabwe yang mengalami hiperinflasi, yaitu munculnya mata uang kertas sampai dengan 10 miliar. Yang kesembilan adalah masyarakat mengalami trade-off. Yang pertama adalah jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade-off antara inflasi dan pengangguran sifatnya hanyalah sementara, namun dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah inflasi sendiri adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti dengan menurunnya tingkat tabungan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat. Namun, hanya sedikit saja untuk tabungan jangka panjang. Nah, menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang berbeda, yaitu inflasi karena dorongan biaya atau cost push influence, dan inflasi karena meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Yang ketiga atau yang terakhir adalah inflasi dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu inflasi ringan atau kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua adalah inflasi sedang, yaitu kenaikan harga di antara 10-30% dalam setahun. Yang ketiga, inflasi berat, kenaikan harga di antara 30% sampai dengan 100% dalam setahun. Dan yang terakhir adalah hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, yaitu kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir adalah setiap orang lebih tanggap kepada insentif. Umumnya orang akan lebih aktif bila ia mendapatkan keuntungan tambahan dari apa yang telah ia kerjakan. Hal ini menjadi dasar 10 prinsip ekonomi di mana orang akan lebih bereaksi jika ada timbal balik yang ia dapatkan. Contohnya, seseorang akan bekerja sesuai dengan porsi saat penghasilan sama dengan sebelumnya. Namun, saat mendapatkan insentif, maka ia akan bekerja secara lebih ekstra dibandingkan dengan sebelumnya. Sekian penjelasan dari kami mengenai prinsip-prinsip ekonomi. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kami mengucapkan terima kasih. Semangat belajar, merdeka belajar!